Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Auliariana Putri, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tentang implementasi algoritma greedy pada game Tetris. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Tukino, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tetris adalah video game puzzle klasik yang dibuat pada tahun 1985 oleh pengembang perangkat lunak Soviet Alexei Pajitnov. Dalam permainan ini, pemain memanipulasi balok jatuh yang disebut tetrimino untuk membentuk garis horizontal sempurna dan kemudian menghilang, sehingga mendapatkan poin pemain. Algoritma greedy merupakan metode penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap, dengan harapan hasil yang diperoleh merupakan hasil terbaik yang dicapai. Tujuan dari algoritma greedy adalah untuk menemukan solusi yang mendekati optimal dan kemudian memaksimalkan atau meminimalkan solusi yang dihasilkan. Prinsip dari algoritma greedy adalah you get what you can get, atau apa yang bisa Anda dapatkan saat ini. Selanjutnya, beberapa pertimbangan yang dapat diperhatikan menyangkut aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara menentukan tempat terbaik untuk meletakkan balok Tetris berdasarkan keadaan papannya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan putaran terbaik untuk balok Tetris tertentu. Yang ketiga, bagaimana algoritma berperilaku jika tidak ada cukup ruang di blok tertentu. Pada dua gambar di atas, valuasinya ditandai dan diwarnai merah. Dari sini kita mengetahui bahwa penetapan nilai horizontal blok I adalah 4, sedangkan penetapan nilai vertikal blok I adalah 3. Blok Z penetapan nilai horizontal untuk 2. Greedy memanfaatkan keunggulan utama berdasarkan penetapan nilai ini. Kasus 1 merupakan kasus normal di mana balok lainnya ditempatkan secara acak dan pemain diharapkan dapat menempatkan balok berikutnya pada posisi yang benar sehingga diperoleh solusi optimal. Di sini bisa kita lihat gambar kondisi awal studi kasus 1, selanjutnya ada kondisi pilihan 1 pada studi kasus 1 dan kondisi pilihan 2 pada studi kasus 1. Dari gambar kondisi di awal di atas terlihat bahwa kita mencoba mendapatkan balok S pada posisi optimal. Untuk setiap opsi perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari analisa kedua opsi tersebut dapat disimpulkan bahwa opsi 2 merupakan opsi yang lebih menguntungkan dibanding opsi 1. Pada kasus 2, terbukti algoritma greedy tidak mencari solusi pada setiap langkahnya dan tidak memperhatikan solusi optimal global, melainkan hanya berdasarkan pada solusi optimal lokal. Di sini bisa kita lihat gambar kondisi awal studi kasus 2, selanjutnya ada kondisi pilihan 1 pada studi kasus 2 dan kondisi pilihan 2 pada studi kasus 2. Dari keadaan awal di atas, terlihat bahwa pada awal permainan blok Z ditempatkan pada posisi yang menguntungkan. Berdasarkan algoritma greedy yang dijelaskan di atas, diperoleh hasil perhitungan keuntungan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas, kita melihat bahwa algoritma greedy yang ditentukan memilih opsi 1 sebagai pilihan optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma greedy hanya memperhatikan solusi optimal lokal pada setiap langkahnya dan tidak memperhatikan apakah langkah tersebut juga mengarah pada solusi optimal global pada tahap selanjutnya. Strategi yang digunakan pada algoritma greedy cukup ampuh untuk diterapkan pada masalah optimasi. Hasil solusi yang diperoleh algoritma greedy cenderung mendekati hasil solusi optimal. Selain itu, kelebihan dari algoritma sendiri adalah implementasinya yang sangat sederhana dan mudah. Namun, jika membutuhkan solusi yang memerlukan pencapaian solusi optimal, algoritma greedy harus terlebih dahulu membuktikan secara matematis bahwa algoritma tersebut dapat menghasilkan solusi optimal. Jika tidak, algoritma greedy yang dibuat tidak dapat dijamin menghasilkan solusi optimal. Selanjutnya bisa kita lihat di sini bagian algoritma greedy pada game Tetris. Langkah 1, menginisialisasi grid permainan Tetris. Langkah 2, menginisialisasi daftar kosong untuk menyimpan potongan yang tersedia. Langkah 3, menginisialisasi variabel skor
Langkah 4 adalah iterasi utama selama permainan belum berakhir, di mana memilih potongan berikutnya secara greedy, menemukan posisi terbaik untuk potongan tersebut secara greedy, selanjutnya mengecek apakah posisi terbaik tersebut valid, dan jika ya, menempatkan potongan di posisi tersebut, lalu membersihkan baris yang lengkap, kemudian memperbaiki skor pemain. Dan langkah 5 menampilkan pesan ketika permainan berakhir. Algoritma ini menggunakan prinsip mencari langkah solusi yang paling menguntungkan. Artinya, ia membentuk baris yang paling lengkap, tidak membentuk ruang kosong dalam tumpukan balok, dan balok-balok tersebut masuk ke dalam tumpukan balok yang paling dalam. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan pada penelitian ini adalah penggunaan algoritma greedy berbasis subblok dan algoritma greedy berbasis lapisan dapat digunakan secara bersamaan karena tidak berhubungan satu sama lain. Namun kondisi tertentu harus diikuti saat menggunakan keduanya secara bersamaan. Hal ini dikarenakan prioritas blok bawah lebih tinggi dari levelnya, sehingga nilai blok bawah mempengaruhi penurunan 4, sedangkan nilai level hanya mempengaruhi penurunan 1 per level adalah melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, kita juga melihat bahwa meskipun menggunakan kedua basis secara bersamaan, algoritma greedy masih tidak dapat menjamin bahwa kondisi solusi optimal global terpenuhi. Hal ini karena algoritma greedy hanya mengandalkan optimal lokal dan mengharapkan solusi ini mencapai optimal global. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.